Amelia dan Randy, sepasang suami istri yang baru saja dikaruniai seorang anak. Setelah lama menanti, kini mereka memulai babak baru bersama bayi mungil mereka. Ayo mas, sahur dulu, biar kuat puasanya besok. Ya ampun, makasih ya sayang. Udah bikinin menu sahur segini banyaknya. Padahal kamu kan lagi capek dan lantuk. Karena harus bangun 2 jam sekali buat kasih susu buat ade bayi. Gak apa-apa kok mas, aku juga sekalian mau nemenin kamu, biar kamu semangat sahurnya. Makasih ya sayang, kamu emang istri the best. Aku bersyukur banget punya istri yang perhatian kayak kamu. Ini kan kewajiban istri juga mas. Lagian mumpung dede lagi tidur, jadi aku bisa nemenin kamu deh. Oh ya sayang, tadi malam grup alumni sekolah rame banget. Mereka lagi ngadain bukber besok malam di resto deket sekolah lama. Katanya ini acara tahunan. Tapi aku tiap tahun selalu nggak ikut. Aku ngerasa nggak enak kalau tahun ini nggak ikut lagi. Iya mas sama, temen-temenku juga banyak yang ngajakin bukber. Tapi aku nggak bisa ikut karena ada bayi yang belum bisa ditinggal-tinggal. Tapi kalau kamu mau ikut, nggak apa-apa kok, kamu ikut aja. Beneran nih nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang lain pada bawa pasangannya masing-masing. Masa aku pergi ke sana sendirian? Karena tadinya aku mau ngajakin kamu. Gak bisa dong mas, aku kan baru aja melahirkan. Lagian aku juga nggak puasa, ngapain ikut bukber? Kamu pergi sendiri aja sayang. Kamu kan jarang ketemu sama temen lama, sejak nikah dan punya bayi. Sekalian kamu refreshing juga ketemu temen-temen. Asal jangan lama-lama ya pulangnya. Makasih ya sayang. Kamu emang terbaik deh. Aku janji akan pulang cepat. Nggak bakal lama-lama. Ya udah sayang, ayo sahur, nanti keburu imsak loh. Baik, mari kita mulai presentasi. Proyek ini menawarkan keunggulan kompetitif yang jelas. Ini akan meningkatkan efisiensi kita secara signifikan. Ya ampun, itu kan Randy. Ganteng banget sekarang. Dulu kan dia culun, sekarang berubah banget. Mana sekarang udah jadi orang sukses lagi. Ya ampun, gak nyangka deh bisa ketemu di sini. Aku harus deketin dia lagi. Pak Randy, masih inget saya nggak? Aurelia, Iya bener. Ya ampun, gak nyangka banget loh kita bisa ketemu di sini. Aku seneng banget tau. kamu ngapain di sini? Aku lagi di project sama kantor kamu. Aku wakil dari agensi, makanya ikut meeting hari ini. Tadi pas lihat Pak Randy jadi leader presentasi, aku langsung kaget loh. Aku langsung kenalin Pak Randy. Ternyata dunia sempit banget ya. Tadi pas presentasi, aku cuma fokus ke slide. Nggak lihat orang satu-satu. Jadi nggak tahu kalau kamu ada di situ. Oh ya, gimana kabarnya? Sehat dong, kamu juga kelihatan sehat banget. Makin keren malah. Beda banget sama yang dulu. Sekarang udah jadi leader presentasi gini, pasti udah naik jabatan ya. Nggak kok, aku cuma bagian marketing biasa. Ngomong-ngomong, kamu masih di agensi yang dulu? Masih, sekarang aku jadi account manager, makanya sering bolak-balik ke klien. Gak nyangka banget hari ini bisa ketemu Pak Randy di sini. Nggak usah panggil Pak, panggil Rindy aja. Kalau panggil sayang kayak dulu boleh nggak? Hehe, bercanda kok. Oh iya Ren, bukber alumni nanti kamu ikut kan? Tiap tahun loh kamu nggak ikut. Padahal angkatan kita ini lumayan aktif di setiap kegiatan. Ikut kok, istriku juga udah ngizinin. Sialan, ternyata Randy udah punya istri. Bagus deh kalau gitu. Sampai ketemu di tempat acara ya Ren. Oh iya, jangan lupa save nomorku di grup WA ya, buat jaga silaturahmi. Bye! Sayang, aku pamit dulu ya. Mau pergi bukber sama teman-teman alumni SMA. Ngomong-ngomong, istriku cantik banget hari ini. Mas Randy bisa aja. Oh iya, hati-hati ya mas. Pulangnya nanti jangan malam-malam. Makasih ya sayang.
Kamu emang paling pengertian. Aku janji nggak bakal lama-lama. Paling jam 8 atau 9 udah pulang. Kalau Dede rewel atau kamu butuh apa-apa, langsung telepon aku ya. Aku siap langsung pulang. Iya mas, aku pasti kabarin kamu kalau ada apa-apa. Ketemu temen lama pasti seru banget. Jangan lupa nanti ceritain ya, siapa aja yang datang dan apa aja yang dibahas. Pasti dong sayang. Aku cuma mau refreshing bentar. Oh ya, kamu mau nitip apa? Biar aku beliin pas pulangnya. Aku mau nitip bubur kacang dong mas. Pasti banyak yang jualan di pinggir jalan. Katanya bagus, biar asinya lancar. Oke, aku berangkat dulu. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam mas, cepet pulang ya. Randy, akhirnya kamu datang juga. Aku dari tadi loh nungguin kamu datang. Oh iya, aku cantik nggak pakai kerudung kayak gini? Iya cantik. Masa ganteng? Ih, kamu mah gitu. Oh iya, aku udah siapin tempat buat kamu. Ayo buruan, nanti ada yang nempatin. Soalnya rame banget tempatnya. Iya rame banget ya. Nggak nyangka bakal serame ini. Ya udah ayo. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Randy, ini makan dulu kurmanya. Katanya bagus kalau berbuka sama yang manis-manis. Kalau aku sih nggak perlu, karena lihat kamu aja udah manis. Oh iya, kok istri kamu nggak diajak? Padahal aku penasaran loh, pasti cantik deh istri kamu. Walaupun nggak secantik aku. Istriku baru melahirkan, jadi nggak boleh kemana-mana dulu. Ya ampun, selamat ya. Ternyata kamu udah punya anak juga. Gak nyangka deh. Aku sih boro-boro berumah tangga. Pacar aja nggak punya. Kalau aku boleh jujur, sebenarnya aku tuh belum bisa move on dari kamu, Ren. Aduh, maaf ya Aureli. Bisa nggak kita nggak usah bahas yang dulu-dulu lagi? Sekarang kan aku udah berumah tangga, jadi kurang nyaman gitu dengernya. Gimana ya? Padahal aku udah nahan buat nggak ngebahas masa lalu. Tapi rasanya tuh nggak bisa banget. Tapi aku akan coba deh biar kamu gak risih. Woi, Ren, gue cari kemana-mana, ternyata di sini. Ayo gabung sama kita-kita. Yaudah, bisa nggak? Nggak usah ngajak Randy dulu. Aku sama Randy udah lama nggak ketemu. Aku lagi nostalgia nih, waktu zaman-zaman sekolah dulu. Hati-hati nanti CLBK loh. Ingat, Randy ini udah punya anak istri. Ya nggak mungkin lah, kita kan cuman mau jaga silaturahmi aja. Iya kan, Ren? Iya. Lagian aku sayang banget sama istriku. Apalagi dia baru aja ngasih aku anak. Ya udah ya, aku tinggal dulu. Aku cuma ngingetin aja loh. Ren, kamu mau langsung pulang? Iya. Aku udah janji sama istriku. Emangnya kamu gak mau nganterin aku pulang dulu gitu? Rumahku gak jauh kok dari sini. Kita kan udah lama gak ketemu. Masa pas ketemu cuma bentar doang sih? Gimana ya? Aku udah janji sama istriku. Gak lama-lama soalnya. Aku gak enak, takut dia nungguin aku. Ya elah, cuma bentaran doang kok. Lagian masa kamu tega biarin aku naik ojek pulangnya? Ini kan udah malam, nanti kalau aku diapa-apain gimana? Yaudah yuk, aku anterin. Tapi nanti aku langsung pulang ya. Iya, Ren. Makasih ya, Ren, udah mau anterin aku pulang. Aku seneng banget. Iya, sama-sama. Oh ya, katanya rumah kamu deket. Ternyata jauh juga ya. Aku sengaja bohong. Abisnya kalau bilang rumahku jauh, pasti kamu gak mau nganterin aku. Kenapa sih, Ren? Kamu takut banget sama istri kamu? Dia kan gak tahu ini, Ren. Lagian aku kan cinta pertama kamu. Masa cepet itu sih kamu bisa lupain aku? Aureli, jangan gini dong. Aku kan udah punya istri. Aku tahu kamu udah punya istri, aku tahu kamu udah punya anak. Tenang aja, mereka gak bakalan tahu kok. Bahu kamu masih nyaman kayak dulu.
Wanginya juga masih sama. Bikin aku inget masa-masa dulu waktu kita masih sama-sama. Aduh, kok aku jadi deg-degan gini ya? Apa aku masih ada rasa ya sama Aureli? Padahal dulu dia yang ninggalin aku. Apa waktu itu dia nggak bermaksud ya buat ninggalin aku? Randy, aku tahu kamu sayang sama istri kamu. Tapi aku juga tahu kamu masih sayang kan sama aku. Kamu masih deg-degan kan kalau lagi deket-deket kayak gini. Aku bisa rasain jantung kamu, deteknya jadi kencang banget. Aku gak bakalan cerita ke siapa-siapa kok. Ini rahasia kita berdua. Bahkan jadi yang kedua juga aku mau, asal sama kamu, Ren. Aku pulang dulu ya. Cepet banget sih nyampenya. Padahal aku masih pengen deket-deket sama kamu. Yuk mampir dulu. Aku janji deh gak akan macem-macem. Kecuali kamu duluan yang mulai. Hehe. Gimana ya? Udah ayo, gak usah malu-malu gitu Ren. Kayak sama siapa aja. Bentar ya, aku ambil minum dulu. Kamu pasti aus kan? Ini minumannya Ren. Minum dulu ya, biar gak aus. By the way, panas banget ya malam ini. Makanya aku ganti baju yang lebih nyaman. Kamu gak keberatan kan kalau aku kayak gini? Kan di rumah aku sendiri, jadi gak apa-apa dong. Ya ampun, Aureli cantik banget. Bisa-bisanya dia ganti baju kayak gitu di depan aku. Aureli, kamu kok ganti baju gini? Aku gak nyaman. Aku sebaiknya pulang sekarang. Jangan buru-buru dong, baru juga nyampe. Gimana sih? Oh iya, seksian mana aku sama istri kamu? Pasti lebih seksi aku kan? Istri kamu pasti banyak stretch marknya ya, karena habis melahirkan. Kalau aku sih masih mulus. Kalau kamu gak percaya, coba aja lihat sendiri. Aduh, gimana ya? Apa ini gak berlebihan ya? Kayaknya aku harus pulang sekarang deh. Ngapain sih buru-buru? Mending di sini sama aku. Istri kamu kan habis melahirkan, belum bisa layanin kamu dong pastinya. Gimana kalau sama aku aja? Ya udah deh. Ayo kalau kamu maksa. Mas, kok jam 1 baru pulang sih? Kamu dari mana aja? Aku dari tadi nungguin kamu loh. Aku gak bisa tidur kalau kamu belum sampai rumah. Aku juga telepon kamu berkali-kali, tapi malah nomor kamu gak bisa dihubungin. Aku ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman yang lain. Gak enak kalau aku pulang duluan. Apalagi kita udah gak ketemu bertahun-tahun. Jadi banyak banget yang diobrolin. Terus kenapa nomornya gak bisa dihubungi? Gak biasanya loh mas, kamu kayak gini. Terus kok baju kamu kayak bau parfum cewek sih? Enggak kok. Ini parfum yang biasa aku pakai. Kamu jangan banyak berpikir negatif. Nanti bisa mempengaruhi ASI loh. Terus bubur kacang yang aku pesen mana? Aku lupa. Besok aja ya aku beliin yang banyak. Sekarang aku capek. Mau istirahat dulu. Ya udah Gi, kamu juga tidur. Pasti kamu juga ngantuk kan? Pasti ada sesuatu yang ditutupi sama Mas Randy. Aku tahu bau parfum itu bukan parfum biasa. Dan dia gak biasa bohong kayak gini. Ya Allah, jangan sampai ada apa-apa. Sahur, 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 sahur. Mas, bangun mas. Sahur dulu. Aku udah masakin buat kamu sahur. Kamu kan tahu, aku baru pulang jam 1 tadi. Masa jam 3 udah suruh bangun sih? Aku ngantuk banget. Ini udah 3:30 mas. Ayo sahur dulu, biar kuat besok puasanya. Aku ngantuk. Jangan ganggu aku.
Mas Randy, apa-apaan ini? Siapa Aureli? Jelasin Mas, kenapa dia manggil kamu sayang? Lancang banget sih kamu jadi istri. Pakai buka-buka HP suami segala. Sini HP-nya. Enggak, aku nggak akan kasih HP-nya. Jelasin dulu, siapa Aureli? Kenapa dia bilang kamu sayang, Mas? Kenapa dia panggil kamu sayang? Itu bukan siapa-siapa. Sini balikin HP-nya. Kalau enggak, aku pukul kamu. Pukul aja kalau kamu berani. Sini HP-nya. Mas, demi HP ini kamu tega nampar aku. Kalau emang dia bukan siapa-siapa, kenapa kamu harus berbuat sekasar ini? Aku kecewa sama kamu, Mas. Amelia, maafin aku. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau minta maaf. Aku nggak bermaksud buat nampar kamu. Udahlah Mas, kamu gak usah peduliin aku lagi. Kamu urus aja tuh selingkuhan kamu. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku udah bilang kalau Aureli itu bukan siapa-siapa. Lagian masa cuma ditampar gitu doang sampai mau pulang sih? Emang segitu sakitnya ya, sampai mau pulang ke rumah orang tua? Tamparan kamu gak bikin pipiku sakit, Mas. Tapi hatiku yang sakit. Udah lawas, aku mau pergi. Aku gak mau lagi tinggal sama kamu. Emangnya kamu tega misahin aku sama anak aku? Ayolah sayang, jangan egois gini. Enak aja, udah salah malah ngatain aku egois. Awas-awas, aku udah gak peduli lagi. Aku butuh waktu buat nenangin diri dulu. Dulu. Kamu kenapa? Kamu ada masalah sama suamimu? Enggak, aku cuma lagi pengen nginep aja di sini. Ternyata setelah jadi ibu, aku juga masih membutuhkan sosok ibu. Yang bener, kamu lagi gak ada masalah sama suamimu. Kalau ada, sebaiknya diselesaikan dulu. Jangan malah ditinggal pergi. Gak apa-apa kok Bu, aku sama Mas Randy baik-baik aja. Aku cuma lagi pengen nenangin diri aja dulu di sini. Yo wis, tapi kalau hati kamu udah tenang, kamu langsung pulang ya. Kasihan suamimu sendirian. Iya Bu. Biar aku aja Bu yang buka pintunya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Aureli. Aku kesini mau minta maaf sama kamu karena udah bikin kamu salah paham. Aku bisa jelasin semuanya sekarang. Kok kamu bisa tahu rumah ibuku? Randy yang kasih tahu aku. Katanya kalau Randy yang kesini kamu bakalan marah. Makanya dia suruh aku kesini buat jelasin semuanya. Aku sama Randy gak ada hubungan apa-apa kok. Dulu kita emang pernah pacaran, tapi itu dulu banget kok. Dan waktu itu kita juga pisahnya baik-baik. Aku ngerasa bersalah banget kalau gara-gara kesalahpahaman ini rumah tangga kalian jadi begini. Lah, ngapain Mas Randy cerita-cerita sama kamu soal rumah tangga kita segala? Udahlah, mendingan kamu pulang aja. Aku mau nenangin diri dulu. Ini emang salah aku, karena malam itu aku salah kirim ke nomor Randy. Padahal sebenarnya aku mau ngirimnya ke pacarku. Aku juga nggak tahu kenapa bisa terkirimnya ke Randy. Mungkin karena aku masih ngantuk, makanya salah pencet. Maafin aku ya Amelia. Gara-gara aku, kamu sama Randy jadi ribut kayak gini deh. Dan sebenarnya waktu Randy pulang telat itu karena dia habis nabrak ibu-ibu. Sekarang ibu-ibunya lagi dirawat di rumah sakit. Hah? Nabrak ibu-ibu? Tapi Mas Randy nggak cerita apa-apa sama aku. Mungkin Randy nggak mau kamu khawatir, makanya dia nggak cerita. Tapi sekarang ibu-ibu yang ditabrak sama Randy udah mendingan kok. Kamu pasti bohong kan? Kamu ngada-ngada kan ngomong kayak gini biar aku percaya lagi sama kamu sama Mas Randy. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa antar kamu ke rumah sakit sekarang. Biar kamu lihat langsung kondisi korbannya. Kasian tahu. Oke, sekarang antar aku ke sana. Aku mau lihat langsung. Ini kondisi korbannya sekarang. Padahal semalam kondisinya udah membaik loh. Tapi sekarang malah drop lagi. Kalau aku sama teman-teman yang lain gak datang tepat waktu,
Pasti Randy udah abis dipukulin warga. Katanya Randy buru-buru mau pulang karena takut kamu nungguin. Makanya dia ngebut bawa mobilnya. Ya Allah Mas Randy, kenapa dia nggak cerita sama aku? Aku malah marah-marah pas dia pulang. Mas Randy nggak mau aku kepikiran, makanya dia nggak cerita-cerita apa-apa sama aku. Aku jahat banget udah nuduh-nuduh Mas Randy. Yang penting sekarang kamu udah tahu yang sebenarnya. Kalau sebenarnya Randy itu sayang banget sama kamu. Dan aku sama Randy itu nggak ada hubungan apa-apa. Maafin aku ya Aureli. Aku udah berburuk sangka sama kamu dan Mas Randy. Iya, nggak apa-apa. Aku ngerti banget kok kondisi kamu. Apalagi kamu kan habis melahirkan. Kamu harus banyak dapat dukungan. Aku mau kok jadi teman kamu. Dan aku akan selalu kasih kamu support sebagai teman yang baik. Makasih ya Aureli, aku nggak nyangka kamu ternyata orangnya baik. Hahaha, dasar bodoh, gini doang langsung percaya. Untung aja aku udah bayar orang buat pura-pura jadi korbannya. Hahaha. Sekarang dia udah percaya sama skenario yang udah aku buat. Kalau aku temenan sama perempuan bodoh ini, aku jadi bisa deketin Mas Randy juga deh. Hahaha. Amelia, akhirnya kamu pulang. Aku seneng banget kamu akhirnya pulang ke sini lagi. Aku minta maaf. Aku udah. Iya Mas, aku udah tahu semuanya. Aku yang harusnya minta maaf karena udah nuduh kamu. Seharusnya aku gak ninggalin kamu Mas. Sekarang aku udah tahu soal ibu-ibu yang kamu tabrak itu. Hah? Ibu-ibu yang aku tabrak? Iya Mas, Aureli udah ceritain semuanya. Dan aku juga udah jenguk ibu-ibu yang kamu tabrak itu. Maaf ya Mas, aku gak ngedengerin penjelasan kamu dulu. Mungkin Randy gak mau cerita sama kamu karena takut kamu kepikiran nantinya. Kalau banyak pikiran kan bisa mempengaruhi ASI. Lagian cowok kan emang gitu. Kalau ada apa-apa gak pernah langsung cerita. Kalau masalahnya udah selesai, baru deh nanti cerita. Iya, kamu bener banget. Oh iya Mas, sekarang aku sama Aureli udah jadi temenan loh. Iya Ren, nanti kapan-kapan aku boleh dong ajakin Amelia hangout. Biar dia gak jenuh di rumah terus. Sekali-kali aku juga bisa kok jagain anak kalian. Kalau kalian lagi pengen keluar berduaan. Ya ampun, kamu baik banget. Makasih ya. Aku seneng banget bisa punya temen baru. Gimana Mas, boleh kan kalau pergi ke mall sama Aureli kapan-kapan? Iya sayang, boleh kok. Asal kamu senang. Makasih ya Mas. Coba deh pakai baju ini. Ini pasti cocok banget buat kamu. Sini biar aku coba. Tuh kan, bener apa aku bilang. Kamu cocok banget pakai baju ini. Jadi kelihatan lebih fresh. Iya, kamu bener banget. Selama ini aku selalu pakai daster. Soalnya kan aku di rumah terus. Setelah pakai baju ini, aku jadi berasa muda lagi deh. Mulai sekarang kamu harus pinter-pinter rawat diri. Tiap hari pasti Ren dilihat orang-orang cantik di kantornya. Masa pas pulang ke rumah lihat istrinya cuma pakai daster doang sih? Hati-hati loh, sekarang perempuan lebih agresif daripada laki-laki. Iya, kamu bener banget. Mulai sekarang aku harus bisa rawat diriku sendiri. Kayaknya aku harus minta Mas Randy buat cariin babysitter deh. Buat bantu aku rawat anak aku. Supaya aku bisa fokus merawat diri juga. Kalau menurutku sebaiknya jangan deh. Lebih baik urus sendiri aja. Bayi kamu kan masih bayi banget. Masih sensitif. Kalau dititipin ke babysitter, takutnya nanti dia apa-apain loh. Udah banyak kejadian kayak gitu. Aku baca banyak kasus di berita. Banyak anak yang sampai meninggal juga. Ya juga sih. Tapi aku juga butuh me time sekali-kali biar aku tetap waras. Gimana kalau setiap kamu mau me time, anak kamu biar aku aja yang jagain. Aku bisa kok urus bayi. Karena aku suka banget sama anak kecil. Ya nggak enak dong, masa dititipin sama kamu. Kamu kan juga sibuk. Pasti capek kalau harus bantu urus anakku juga.
Ih, gak apa-apa lagi. Malah aku seneng banget kalau bisa bantuin kamu. Ya ampun, makasih banget ya. Kamu udah mau perhatian sama aku. Iya, sama-sama. Santai aja. Sayang, kenapa Dede nangis terus? Gak tahu nih mas, padahal udah dikasih susu, udah digantiin popok, tapi masih nangis aja. Coba sini aku gendong. Siapa tahu diem kalau digendong. Tuh kan, diem kalau digendong. Mungkin si Dede pengen digendong sama kamu mas. Soalnya dari tadi aku gendong, tapi tetap nangis terus. Aku capek banget mas hari ini. Mungkin kamu butuh me time sayang. Kamu kelihatan capek banget hari ini. Seharian ngurus dedek bayi, nggak istirahat sama sekali. Aku kasihan lihat kamu. Kamu butuh me time sayang. Biar aku aja yang gantian jaga dedek bayi. Gak usah mas, aku bisa kok. Lagian kamu juga pasti capek kan baru pulang kerja. Mendingan kamu istirahat aja mas. Aku tahu kamu capek fisik dan pikiran. Aku lihat kamu nggak sempat mandi lama, nggak sempat makan enak. Biar aku yang jagain dede. Kamu pergi me time aja sayang. Pergi ke salon kek, atau apa aja yang bikin kamu fresh lagi. Aku takut nanti kamu kerepotan mas. Aku bisa kok sayang. Aku kan bapaknya. Aku kan juga udah belajar dari kamu. Biar aku buktiin aku bisa bantu kamu. Beneran mas, kamu gak apa-apa? Iya sayang, aku nggak apa-apa kok. Malah aku seneng bisa gantian jagain dede. Kamu pergi aja, relax, manjain diri sendiri. Aku janji dede aman sama aku. Ya udah mas, makasih ya mas. Besok pagi aku pergi ke salon bentar ya. Mau potong rambut sama treatment. Bentar aja. Iya sayang. Mas, aku pergi ke salon dulu ya bentar. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal? Iya sayang. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu enjoy aja. Mumpung aku lagi libur juga, jadi bisa gantian jagain dede. Iya mas, aku janji gak bakal lama kok. Iya sayang. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam sayang. Hati-hati ya. Ya ampun, udah lama gak pernah kesini lagi setelah hamil. Biasanya setiap bulan selalu perawatan di sini. Aku sibuk lagi ngurus bayi sekarang, makanya gak sempat kesini. Kamu harus sering-sering kesini, biar gak stres urus anak terus. Iya, aku mau potong rambut pendek ya, biar lebih fresh. Udah lama gak potong rambut. Oke say, abis dipotong rambutnya, pasti jadi kelihatan kayak gadis lagi. Abis pulang dari sini, dijamin Paksu pasti pangling. Kamu bisa aja. Ya udah, ntar ya, aku ambil dulu peralatannya. Ya ampun, say, kenapa cerminnya bisa pecah? Aku nggak tahu, padahal aku nggak pegang apa-apa. Tiba-tiba cerminnya pecah. Aku nggak sentuh apa-apa loh. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak kena serpihan kacanya, say. Perasaan aku kok jadi nggak enak ya. Aku jadi langsung kepikiran sama anak dan suamiku. Kayaknya aku harus pulang sekarang aja deh. Kamu yakin, say? Padahal rambut kamu belum diapa-apain loh. Sini-sini, katanya mau dipotong pendek. Tapi perasaan aku nggak enak. Mendingan aku pulang sekarang aja deh. Aku takut ada kejadian apa-apa di rumah. Coba ditelepon dulu aja, jangan buru-buru pulang. Siapa tahu cuma perasaan kamu aja. Iya, kamu bener. Aku coba telepon Mas Randy aja deh. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Kok nomor Mas Randy nggak aktif sih? Jadi bikin tambah khawatir aja deh. Ih, perasaan aku jadi tambah nggak enak. Coba aku minta tolong Aureli aja deh buat mastiin anakku baik-baik aja. Waktu itu kan dia pernah bilang mau bantuin aku. Halo Aureli, aku boleh minta tolong nggak? Sekarang aku lagi di salon, lagi me time bentar.
Tapi tadi cermin di depan aku tiba-tiba pecah. Aku jadi takut banget sekarang. Aku telepon Mas Randy malah nomornya nggak aktif. Tolong cek rumah aku dong. Aku khawatir. Kamu kan bilang kemarin kalau aku butuh bantuan, kamu bisa bantu kan? Tolong ke rumahku sekarang ya. Lihat kondisi bayi sama Mas Randy. Habis potong rambut, aku langsung pulang kok. Aduh Mel, maaf banget ya. Aku gak bisa bantu kali ini. Aku lagi sibuk banget. Ada meeting penting di kantor. Dan gak bisa ditinggalin. Kamu gak usah berpikiran berlebihan. Pasti Mas Randy baik-baik aja kok. HP-nya mungkin lowbat, lupa dicas. Kamu tenang aja. Kamu lanjut aja me time-nya. Tapi aku takut banget. Perasaan aku juga gak enak. Aku takut bayiku kenapa-kenapa. Kamu tenang aja. Itu perasaan normal seorang ibu yang lagi ninggalin anaknya buat me time. Itu normal kok. Kamu enjoy aja. Gak usah mikirin yang macem-macem. Oh gitu ya? Iya, itu wajar banget kok. Kamu have fun ya. Gak usah mikirin yang macem-macem. Kamu nikmatin aja me time kamu. Iya Aureli, makasih ya udah nenangin aku. Iya, sama-sama ya udah ya. Apa katanya? Dia bilang perasaannya nggak enak. Dia takut kamu sama bayi kamu kenapa-kenapa. Ayo sayang, sebelum dia pulang, kita puas-puasin hari ini. Ya Allah, kenapa perasaanku makin gak enak gini? Aku harus cepet-cepet pulang buat mastiin semuanya baik-baik aja. Maaf ya, aku gak jadi potong rambutnya. Aku harus pulang sekarang. Kamu yakin, Say? Kamu mau pulang aja? Iya, aku mau pulang aja. Aku takut terjadi apa-apa sama anakku. Ya udah, Say. Kamu hati-hati ya, Say. Loh, Ren, itu kan Amelia. Kok dia pulang sih? Kok dia cepet banget pulangnya? Waduh, kamu harus ngumpet sekarang. Aku nggak mau nanti dia curiga. Ngumpet di mana, Ren? Udah, nggak usah banyak tanya. Yang penting kamu ngumpet sekarang juga. Ayo cepet, nanti dia keburu masuk. Loh sayang, kamu kok cepet banget sih pulangnya? Iya, Mas. Aku nggak jadi potong rambutnya. Tiba-tiba perasaan aku jadi nggak enak. Rasanya pengen cepet-cepet pulang. Oh iya, Mas. Dede bayi mana? Anak kita lagi tidur sayang. Tadi habis nyusu. Mungkin perutnya kenyang. Makanya sekarang tidurnya nyenyak banget. Coba aku mau lihat anakku sekarang. Sayang, tunggu dulu. Anak kita kan lagi tidur. Dia pinter loh. Nggak rewel sama sekali pas ditinggal kamu. Gimana kalau kamu pergi me time lagi? Aku bisa kok jagain anak kita. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Aku mau lihat anakku sekarang. Sayang, tunggu dulu. Kamu kenapa sih, Mas? Orang aku cuma mau lihat anakku aja kok. Awas. Mas, si Dede tidur dari jam berapa? Kok sampai sekarang dia belum bangun-bangun sih? Mungkin dia kekenyangan. Makanya tidurnya nyenyak. Nggak apa-apa kok sayang. Itu normal. Namanya juga masih bayi. Jadi tidurnya memang lebih lama. Tapi ini gak seperti biasanya, Mas. Bayi kan seharusnya 2 jam sekali bangun buat nyusu. Ayo, Mas, kita cek ke dokter aja. Udah deh sayang, jangan overthinking gitu. Dibilangin itu normal kok. Kamu itu ibu baru, jadi belum ngerti apa-apa. Aku curiga sama Mas Randy. Apa yang sebenarnya Mas Randy tutup-tutupi dari aku? Aku gak boleh berburuk sangka sama suamiku sendiri. Aku yakin dia adalah suami dan ayah yang baik. Loh Mas, kok kamu belum siap-siap ke kantor? Emangnya kamu gak kerja hari ini? Hari ini aku masuk siang sayang. Oh gitu. Kalau gitu kamu bisa dong anterin aku ke rumah ibu. Aku pengen ke rumah ibu, Mas. Gak tahu kenapa rasanya setelah jadi ibu, aku masih membutuhkan seorang ibu. Gimana ya?
Kamu pergi sendiri aja ya sayang. Biar aku pesenin taksi. Emangnya kenapa kamu gak mau anterin aku? Kan katanya kamu masuk siang. Bisa dong kalau kamu anterin aku dulu bentar. Kalau aku bilang nggak bisa ya nggak bisa. Nggak usah maksa dong jadi orang. Kok kamu nyolot gitu sih, Mas? Aku kan ngomong baik-baik. Kalau kamu gak mau anterin aku, ya udah, gak usah nyolot kayak gitu dong. Biar aku pesen taksi aja sendiri. Aku yakin pasti Mas Reni nyembunyiin sesuatu dari aku. Aku harus selidiki ini semua. Tapi sekarang aku harus pastiin dulu kenapa kemarin anakku tidurnya gak wajar setelah aku tinggal pergi ke salon. Pak, antar saya ke rumah sakit ya. Baik, Bu. Dok, anakku kemarin tidurnya lama banget. Aku khawatir anakku kenapa-kenapa. Bu Amelia, bayi Anda baik-baik saja secara fisik sekarang. Tapi, dari hasil tes urin dan darah, ada zat obat tidur ringan, sedatif seperti chloral hydrate atau antihistamin dosis tinggi di tubuhnya. Ini bukan tidur normal bayi. Zat ini membuatnya tidur sangat pulas. Apa? Obat tidur? Dok, ini gak mungkin. Saya gak pernah kasih obat apa-apa ke bayi saya. Dia cuma minum ASI. Siapa yang bisa kasih obat tidur? Dok, ini pasti salah. Ini dosis kecil, tidak fatal, tapi berbahaya untuk bayi. Bayi Anda tertidur terlalu pulas karena ini. Saya sarankan observasi 24 jam. Kalau boleh tahu, siapa saja yang punya akses ke bayi ibu sebelumnya? Mas Randy, gak mungkin Mas Randy yang udah kasih obat tidur pada anakku. Tapi kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Cuma dia yang ada di rumah itu. Dia ayahnya. Dia gak mungkin lakuin ini ke anaknya. Bu, fakta medisnya jelas. Ada zat obat tidur di tubuh bayi ibu. Ya Allah Mas Randy, kenapa kamu lakuin ini? Aku gak nyangka Mas, aku gak nyangka kamu bisa lakuin ini ke anak kamu sendiri. Ya ampun Ren, semalam aku ngumpet di gudang rasanya engap banget. Mana panas, bau debu, banyak nyamuk lagi. Kamu tega banget sih nyuruh aku ngumpet di gudang. Lihat nih sekarang, kulit aku jadi kena gigit semua. Maaf ya sayang. Aku nggak ada pilihan. Aku takut istriku curiga. Kamu sabar ya. Aku janji nggak akan suruh sembunyi lagi. Sekarang aman kok. Man gimana? Emangnya istri kamu itu kemana sekarang? Dia pulang ke rumah orang tuanya. Bawa bayi. Sekarang, cuma kita berdua. Kita bisa bebas napain aja sayang. Nggak ada lagi yang ganggu. Serius Ren? Cuman ada kita berdua aja? Nggak ada suara bayi kamu yang rewel itu juga kan? Wah, akhirnya kita bisa bebas dong. Aku seneng banget. Ren, ini kesempatan kita. Kamu tinggalin aja rumah ini. Tinggalin semuanya. Tinggalin istri kamu, tinggalin anak kamu. Kita bisa mulai hidup baru berdua. Aku nggak mau lagi sembunyi-sembunyi kayak gini. Aku mau kamu cuma buat aku, Ren. Tapi... Ren, aku tahu hati kamu itu cuma buat aku. Aku ini kan cinta mati kamu kan. Aku bisa kasih kamu apa yang istri kamu gak bisa. Aku ini kan lebih cantik, lebih seksi. Aku cuma maunya kamu. Aku janji bakal bikin kamu puas terus. Bikin kamu bahagia setiap hari. Kamu mau kan, Ren? Kita kabur sekarang. Kamu adalah satu-satunya laki-laki yang aku cintai seumur hidupku. Baiklah, aku akan tinggalin istri dan anakku demi kamu. Bagus sayang, sekarang kamu ambilin semua barang-barang berharga di rumah ini. Kita akan tinggalin tempat ini dan memulai hidup baru bersamaku. Ya Allah, tunjukkanlah padaku apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tanggaku. Mas Randy, Aureli. Amelia. Oh, jadi begini kelakuan kalian di belakangku selama ini. Dasar perempuan ular. Ih, enak aja ngatain aku perempuan ular. Suami kamu noh yang buaya. Lagian wajar sih kalau Randy berpaling dari kamu dan memilih aku. Secara aku ini lebih cantik, bodiku lebih seksi.
Big kamu. Coba deh, lihat dada kamu aja rata. Itu dada apa triplek? At least dadaku rata ini asli, bukan karena operasi. Cetas. Ternyata selama ini kamu pura-pura jadi temenku karena ingin deket juga sama Mas Randy. Dasar perempuan licik, perempuan gak laku. Katanya cantik, tapi maunya sama suami orang. Kayak gak ada yang masih single aja. Idih, siapa juga yang mau sama suami lo? Suami lo nih yang ngejar-ngejar gue. Gue ini cinta pertama Randy. Jadi wajar kalau sampai sekarang dia belum move on dari gue. Ayo sayang, kita pergi. Kita tinggalin istri kamu yang kampungan ini. Kamu akan lebih bahagia hidup sama aku. Aku jamin 100%. Mas, jangan pergi mas. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin anak kita, mas. Aku harus pergi. Besok pagi pengacaraku yang akan urus perceraian kita. Ya Allah, mas. Tuh, kamu denger sendiri kan? Mas Randy mau ceraiin kamu demi aku. Mas Randy itu butuhnya perempuan kayak gue. Yang bisa nyenengin dia setiap saat. Bukan perempuan cengeng kayak kamu. Yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ayo sayang, kita tinggalin rumah ini sekarang. Ya Allah, kenapa Mas Randy tega hianatin pernikahan ini? Kenapa Mas Randy tega tinggalin istri dan anaknya demi perempuan itu? Aureli, sayang, akhirnya aku bisa nemuin kamu. Aku udah cari-cari kamu kemana-mana. Akhirnya aku tahu rumah kamu sekarang. Sayang, siapa laki-laki tua itu? Kok dia manggil kamu sayang? Gak tahu Ren, orang gila kali. Maklum lah, aku kan cantik, jadi banyak yang tergila-gila, termasuk orang tua itu. Astagfirullah, Aureli. Aku ini suami kamu. Dan ini anak yang sudah kamu lahirkan. Kenapa kamu gak mengakuinya? Tua bangka, mendingan kamu pergi deh sekarang. Aku udah bahagia sama hidupku sekarang. Dasar tua bangka kere. Aureli, aku udah rela ninggalin istri dan anakku demi kamu. Tapi kenapa kamu malah ninggalin aku saat usahaku bangkrut? Ya iyalah, mana ada perempuan yang mau sama orang tua kere. Pergi aja sana, bawa tuh anak kamu. Aku udah anggap kalian udah mati. Aureli, jadi benar mereka itu suami dan anakmu. Kamu bilang sebelumnya kamu belum pernah nikah. Udahlah, gak usah mikirin dia. Yuk kita masuk aja sekarang. Kamu pasti capek kan? Biar aku pijitin kamu ya. Aureli, jawab aku dulu. Apa benar yang tadi itu suami dan anak kamu? Kamu bilang kamu belum pernah nikah, apalagi sampai punya anak. Udah deh, gak usah bahas itu lagi. Lagian kenapa sih kalau aku emang udah pernah nikah dan punya anak? Emangnya kamu keberatan? Aku juga gak keberatan kok walaupun kamu udah punya istri dan anak. Yang penting sekarang ini kita udah sama-sama. Kamu adalah laki-laki yang beruntung karena udah bisa dapetin aku. Tapi Aureli... Udahlah, tapi mulu. Kamu itu udah terlanjur ninggalin istri kamu. Kalau kamu balik lagi sama dia, dia juga gak bakalan mau kali. Emangnya kamu gak malu jilat ludah kamu sendiri? Aureli, benar. Amelia pasti nggak mau nerima aku lagi. Aku udah benar-benar nyakitin dia. Pasti sekarang dia benci banget sama aku. Malah bengong lagi. Ayo kita tidur. Besok kan kamu harus pergi kerja pagi-pagi. Besok juga aku mau shopping sama teman-temanku. Kok baju kerjaku belum disiapin? Aureli, Aureli. Ada apa sih? Masih pagi udah teriak-teriak kayak Tarzan aja. Bajuku mana? Kan pagi ini aku mau ngantor. Ya ampun, manja banget. Tinggal ambil aja di lemari, apa susahnya? Tapi yang di lemari belum disetrika. Harusnya kamu setrika bajuku setiap aku mau pergi ke kantor. Ya elah, patriarki banget deh. Kamu kan punya tangan, setrika aja sendiri. Ya ampun Aureli, emangnya kamu juga nggak kerja? Kok jam segini belum siap-siap? Aku udah putusin buat resign. Aku mau di rumah aja. Lagian istri kamu yang dulu juga nggak kerja kan? Di rumah doang, nunggu uang bulanan dari kamu. Aku juga mau kayak gitu. Kamu aja yang kerja, aku tinggal nunggu uang bulanan dari kamu deh.
Aureli, kok di dapur nggak ada makanan apa-apa sih? Aku lapar. Gimana mau ada makanan? Orang duit buat beli makanan aja nggak ada. Apa? Nggak ada. Tiap bulan kan aku selalu kasih semua gajiku sama kamu. Ya udah habis lah. Uangnya udah aku beliin baju, sepatu, tas mahal. Emangnya kamu gak lihat nih baju yang aku pakai sekarang? Ini harganya mahal loh. Tapi sekarang aku lapar. Aku mau makan. Terus kalau uangnya nggak ada gimana? Mau beli pakai apa, hah? Mendingan kamu cari uang tambahan aja sana. Ngojek kek, yang penting dapat duit buat beli makan. Ini bang bayarnya. Gini banget hidupku sekarang. Aku menyesal udah ninggalin Amelia demi Aureli. Dulu aku sangat dihormati sebagai kepala keluarga. Sekarang aku malah seperti sampah yang gak ada artinya. Aureli! Aureli! Ya ampun Ren, kamu udah pulang? Siapa laki-laki ini? Berani kamu mengkhianatin aku, Aureli? Setelah apa yang udah aku berikan? Dasar wanita ular. Karena kamu, aku ninggalin anak istriku. Enak aja nyalahin aku. Ini semua karena salah kamu gak bisa memenuhi kebutuhan aku lagi. Bukan salah aku dong kalau aku cari yang lebih kaya dari kamu. Dasar perempuan materialistis. Aku menyesal udah ninggalin istriku demi perempuan licik kayak kamu. Ya terus kamu mau apa? Sana, kembali lagi sama mantan istri kamu itu. Aku udah gak butuhin kamu lagi. Amelia, maafin aku. Aku ninggalin kamu demi perempuan itu. Dan sekarang aku nyesel. Ternyata dia cuma mau hartaku. Dia gak pernah benar-benar cinta sama aku. Gak seperti kamu, yang tulus. Amelia, maafin aku. Aku mohon, maafin aku. Aku mau mulai semuanya dari awal. Aku mau kita bareng lagi, kayak dulu. Aku udah maafin kamu mas. Tapi maaf, aku gak bisa kembali lagi kayak dulu. Karena besok aku akan menikah dengan laki-laki yang insya Allah akan menerimaku dan anakku apa adanya. Gak mungkin ada orang lain yang bisa nerima anakku selain aku. Aku ayahnya, Mel. Aku yang lebih pantas. Kamu gak pantas mas. Kamu pernah hampir mencelakai anakku dengan ngasih obat tidur di susunya. Biar apa mas kamu lakuin itu? Biar apa? Biar kamu bisa bermesraan sama perempuan itu. Biar kalian gak terganggu dengan tangisan bayiku. Aku gak nyangka mas, kamu bisa lakuin itu. Sebenarnya yang masukin obat tidur itu Aureli, bukan aku. Aku sempat larang dia, tapi dia tetap masukin itu ke susu anak kita. Tapi kamu tetap salah mas, karena membiarkan itu semua terjadi. Aku bener-bener kecewa. Lebih baik kamu pergi sekarang juga dari rumah ibuku. Tapi Amelia, Pergi mas, aku gak mau lihat muka kamu lagi. Lepasin aku Rio, lepasin. Kenapa kamu lakuin ini semua? Di mana kamu simpan barang-barang berharga kamu? Uang, perhiasan, di mana kamu simpan? Cepat, katakan. Dasar laki-laki brengsek. Ternyata kamu deketin aku cuma mau dapetin uangku aja. Aku pikir kamu bener-bener mencintaiku, Rio. Cinta sama orang seperti kamu. Di luar sana masih banyak orang yang lebih cantik dari kamu. Sekarang, kasih tahu, di mana kamu simpan barang-barang berharga kamu? Aku gak punya perhiasan. Aku gak punya apa-apa. Selama ini aku cuma ngandelin uang dari laki-laki itu. Tolong lepasin aku. Aku mohon. Dasar wanita nggak berguna. Kirain kamu orang kaya karena selalu pakai baju branded. Ternyata uangnya hasil dari morotin laki-laki. Buang-buang waktu aja. Lebih baik kamu mati aja. Jangan bunuh aku. Aku gak mau mati, Rio. Aku gak mau mati.